Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Hai Indonesia, apa kabar Anda Smart Listener dan juga sahabat Sonora dimanapun Anda berada? Semoga hari ini mengawali aktivitas Anda dengan penuh semangat, penuh dedikasi, penuh motivasi, dan juga penuh pengharapan agar kita senantiasa bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, dan juga untuk selamanya. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Saya Daril Adam kembali menemani aktivitas Anda, menyita waktu 1 jam Anda untuk bisa sadar dan mengerti betapa pentingnya motivasi dalam diri itu untuk semua aspek kehidupan. Tidak hanya dalam bidang karir, tidak hanya dalam bidang usaha, tetapi secara pribadi dan efeknya pun ke dalam keluarga. Nah, hari ini ada satu hal yang spesial dan berbeda, di mana sisi teosentrik biasanya itu identik dengan pengembangan diri yang aplikasinya itu untuk kehidupan berbisnis, usaha, tentang sales marketing, tentang leadership segala macamnya. Tapi semuanya bisa dirasakan juga dampaknya dalam kehidupan keluarga. Nah, bagaimana korelasinya antara theocentric motivation dan kehidupan keluarga? Kita akan coba bahas lebih jauh dengan sebuah tema belajar membangun rumah tangga yang harmonis sekali dan selamanya termasuk di masa pandemi. Saya sudah bersama dengan founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Relation Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant, and he is Managing Director Capson Asia Servitama, Pak Eloy Zaluhu. Pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daril, selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Dan sekali lagi kita bersyukur karena kita sudah tiba di bulan September 2020 dan doa kita bersama dimanapun teman-teman semua mendengarkan siaran ini dalam keadaan sehat dan aktivitasnya selalu lancar. Oke, baiklah. Sehat ya Pak Eloy ya. Silakan. Oke, Pak Eloy Zaluhu hari ini sudah mengundang salah satu rekan beliau, sahabat beliau, kolega beliau, yang akan melihat dari sisi tidak berhubungan dengan pekerjaan, tapi ini lebih ke bagaimanakah beliau memanage dirinya dan berguna untuk keluarganya. Saya sudah bersama dengan seorang sekretaris Ditjen Badilat atau Badan Peradilan Agama mewakili Mahkamah Agung Republik Indonesia, ada Pak Arief Hidayat. Selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi Pak Mas Daril. Ya, selamat pagi Indonesia, Smart Listener dan sahabat Sonora. Semoga kita semua tetap sehat. Sehat Pak Arief ya. Amin, amin, amin. Ini pagi-pagi udah di kantor Pak Arief. ya Mas Daril, tiap hari aktivitas kita biar sehat Pak. Sehat. Baik. Pak Eloy, saya langsung mulai ini. Saya agak penasaran dan juga Smart Listener juga mungkin agak penasaran serta sahabat Sonora. Kok bisa gitu ada korelasi antara theocentric motivator dengan kehidupan berumah tangga. Karena menarik sekali bahwa belajar membangun rumah tangga yang harmonis sekali dan selamanya termasuk di masa pandemi. Nah, Pak Eloy, memulai dan terus mengajarkan prinsip theocentric motivation, kemudian theocentric leadership ya, theocentric family. Nah, theocentric parenting dan seterusnya. Ini boleh nggak explain sedikit deh secara singkat sebenarnya theocentric family itu apa sih Pak Eloy? Thank you Mas Daril, dan sebelum saya ke sana saya mau menyapa sekali lagi Bapak Arief Hidayat. Terima kasih Bapak berkenan bersama dengan kami pagi hari ini untuk menginspirasi Indonesia mengenai keluarga. Mas Daril, sebenarnya judul kita itu dari Bapak ya, dari beliau, belajar menahkodai ya keluarga. Dan memang itu adalah apa yang nanti beliau akan sampaikan kepada kita, termasuk beberapa hal, termasuk juga berita yang viral beberapa waktu yang lalu yang mengular antrian itu untuk mengurus perceraian di Soreang, Jawa Barat. Apakah betul itu semua teman-teman memang ngantri untuk perceraian atau sebenarnya ada urusan lain supaya nanti diluruskan juga oleh Bapak Arief Hidayat. Izin Pak Arief, saya akan buka dulu dengan beberapa hal di awal ini ya Pak. Mas Arief, Pak Mas Daril, sesuai dengan
pertanyaan tadi, theocentric family. Theos itu artinya Tuhan, Bapak Ibu, ini prinsip ketuhanan, bukan hanya prinsip saja, tapi juga keluarga harusnya Tuhan adalah menjadi pusat kehidupan keluarga. Bukan suami yang menjadi pusat, bukan istri yang menjadi pusat, bukan anak-anak, bukan mertua yang menjadi pusat, bahkan bukan uang yang menjadi pusat. Pusatnya adalah ketuhanan. Nah, keluarga tentu saja harus dipahami tujuannya apa. Dan itulah yang menjadi inti dari theocentric family. Karena if we don't know the purpose of a thing, we will misuse it. Kalau kita tidak tahu alasan suatu barang diproduksi, kita pasti menyalahgunakan. Kalau kita tidak tahu alasan keluarga dibikin, dibuat, dibentuk, kita juga akan salah di dalam menjalankannya. Sehingga kita harus tahu tujuan keluarga itu apa. Nah, kalau kita ingin tahu tujuan keluarga itu apa, tentu kita harus bertanya, sebenarnya ide dan inisiatif pertama bahwa keluarga harus ada, bahwa manusia harus berpasang-pasangan, bahwa kemudian ada teman-teman yang memilih untuk tidak menikah, yes, itu pilihan, dan bisa juga mendapatkan anugerah khusus dari Tuhan untuk tidak menikah, atau memang belum dapat jodohnya. Tetapi intinya adalah ide utama bahwa manusia harus berpasang-pasangan itu adalah dari Tuhan Sang Pencipta. Sehingga kalau kita ingin tahu kenapa manusia itu harus berkeluarga, kita harus tanya kepada beliau. Dan yang saya tahu, ini bukan hanya untuk supaya kita bisa beranak cucu, bukan hanya supaya memenuhi bumi, hanya keturunan, tetapi ada tujuan lain yang tentu saja supaya kita menjadi manusia bermanfaat, manusia seutuhnya untuk kebaikan umat, untuk kebaikan dunia. Saya kira demikian, Mas Daril. Sekarang saya tidak sabar justru untuk kita membahas lebih panjang semua ini bersama dengan Bapak Arif Hidayat. Oleh karena sahabat Sonora dan smart listeners, semua orang normal waktu menikah pasti ingin membangun rumah tangga yang harmonis. Seperti yang selama ini Pak Arif sampaikan kepada saya sekali dan selamanya. Tetapi pada kenyataannya membangun ini nih, wah, ini pelajaran seumur hidup. Nanti kita belajar dari Pak Arif bagaimana beliau juga membangun keluarga, menakodai sudah jauh lebih lama saya, kalau tidak salah 23 tahun. Dan kita akan belajar dari pengalaman beliau. Saya kira demikian, Pak Daril dan Pak Arif. Kita nanti bisa bertanya justru meluruskan tadi loh Pak Mas Daril mengenai apa yang terjadi di sore yang itu supaya diluruskan oleh beliau. Baik. Silakan. Mas Daril dan kita mepet banget ya Pak Arif ya. Nanti kita bahas lebih spesifik di sesi yang berikutnya aja ya Pak Elo ya. Nah silakan ngopi-ngopi dulu. Saya juga mau nyeruput kopi dulu nanti. Sekaligus mengundang Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network untuk bisa bergabung bersama kami. Memang ini betul aplikasi yang disampaikan sama Pak Elo tadi bahwa theocentric motivation itu tidak hanya identik dengan pekerjaan, karir, bisnis, tapi juga ini semua berawal dari keluarga. Karena suksesnya seorang laki-laki itu berkat ada dukungan istri penuh, demikian pula sebaliknya. Fondasinya semuanya berawal di rumah Anda sendiri. Oke, bagaimanakah theocentric bisa berperan? Nantikan, kami akan kembali di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zalfu. Smart Motivation. Ya, terima kasih Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia. Kita kembali lanjutkan perbincangan dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zalfu dan tamu ngobrol kita ada Pak Arif Hidayat. Beliau adalah Sekretaris Ditjen Badilak atau Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tadi di awal saya agak sedikit ngeri loh kalau ketika mendengar kata perceraian ya. Mau nggak mau hal itu bisa terjadi dengan berbagai macam jenis pertimbangan dan juga mungkin keegoisan dari masing-masing, entah itu suami atau juga istri. Nah, saya mohon izin Pak Eloy deh untuk mengawali hal ini. Agak ngeri saya ngebahasnya sebetulnya. Karena ternyata theocentric motivation ini bisa berperan juga aplikasinya dalam kehidupan keluarga Pak Eloy. Sesuai dengan judul kita hari ini, belajar membangun rumah tangga yang harmonis sekali dan selamanya termasuk di masa pandemi. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daril. Pak Arif, izin Bapak, jadi perceraian terjadi di banyak tempat, bahkan di beberapa sumber yang saya dapatkan itu menceritakan, misalnya di kompas.com 15 Juli 2019 berjudul setiap tahun lebih dari 1.000 pasang bercerai di Gunung Kidul. Itu artinya 3 perceraian per hari, Pak.
Kompas.com 9 Juli 2019, berita berjudul setiap bulan bisa terjadi 300 kasus perceraian di Bandung Barat. Itu artinya 10 perceraian per hari. Dan Detik.com 3 April 2019 memberikan judul berita hampir setengah juta orang bercerai di Indonesia sepanjang 2018. Itu artinya satu perceraian per menit karena satu tahun 526.600 menit. Bapak, bagaimana data-data yang ada di Badilak, Pak, mengenai perceraian ini, dan apakah di masa pandemi betul ada peningkatan atau itu rumor saja? Termasuk Pak boleh meluruskan apa yang terjadi di Soreang pada bulan Agustus bulan lalu. Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Eloy. Iya, gini, mau tidak mau saya harus bawa data ini. Silakan Pak. Valid ya. Beberapa waktu lalu di Soreang mengenai antrian panjang untuk mendaftar perceraian. Ya. Padahal kalau kita dalami, orang yang ke pengadilan agama itu belum tentu cerai, Mas Daril. Oh, oke. Iya. Jadi pengadilan agama itu paling tidak ada 40 jenis perkara yang diselesaikan. Oke. Salah satunya perceraian. Ya, Jadi kalau termasuk sengketa ekonomi syariah. Jadi ketika ada perbankan syariah dengan nasabah bermasalah, asuransi syariah, dan banyak masalahnya. Kenapa kasus yang begitu viral kemarin? Jadi ini terkait dengan kebijakan PSBB yang diberlakukan pada masa pandemi. Pada saat pandemi, PSBB memang dibatasi orang yang tidak datang ke kantor. Ini untuk menjaga protokol kesehatannya. Ya. Kemudian pada saat new normal dibuka kembali, nah itulah yang terjadi sebetulnya. Dan semuanya belum tentu daftar untuk cerai. Right. Itu mengenai kasus Soreang yang viral, Mas Darit. Ya. Eloy. Oke, berarti ini sebenarnya berhasil diluruskan gitu ya. Nggak melulu orang yang ke pengadilan agama tuh ngurusin masalah cerai ya, Pak Arif ya. Jadi Karena 40 tadi, tapi mostly-nya memang masalah itu yang diurus. Atau bagaimana kalau dipersentasekan, Pak Arif? ya memang dominan cerai. Kaitan dengan apakah pandemi COVID ini berpengaruh terhadap angka perceraian, saya pikir nggak signifikan Pak Eloy, karena angkanya ya seperti di situ-situ aja angkanya, datanya di situ-situ aja. Jadi nggak terlalu signifikan. Kalaupun ada kenaikan mungkin iya gitu akibat PHK segala macam, tapi tidak terlalu signifikan lah menurut saya. Oke. Pak Eloy, saya mau bisik-bisikin Pak Eloy ini boleh? Ntar Pak Eloy tanyain ya ke Pak Arif ya. Kan banyak nih orang-orang yang alasannya mungkin karena permasalahan ekonomi, bla 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 segala macam, orang ketiga gitu. Tapi faktanya masih banyak juga orang-orang yang sugih, yang tajir melintir juga divorce gitu. Tanyain akar masalah perceraian apa sih, tanyain. Saya nitip tanya. Nah, ini justru saya pernah mendengar dari Pak Arif, justru ada 13 alasan perceraian yang selama ini dicatat. Silakan Pak Arif, izin Pak. Ya. Sebetulnya bukan satu-satunya alasan ekonomi menjadi faktor pemicu perceraian. Oke. Kalaupun ada alasan ekonomi, ya, tapi faktor lain banyak sebetulnya. Nah, jadi Mas Daril gini, kita kalau di pengadilan agama itu mengklaster pemicu faktor penyebab perceraian itu ada 13. Yang pertama itu biasanya inilah yang kadang-kadang ya umum terjadi lah. Faktor zina misalnya, ini akibat pil dan will lah. Pria idaman lain dan wanita idaman lain, ini ada kasusnya. Kemudian salah satunya pemabuk. Oh. Iya. Ternyata Mas Daril, saya di lapangan, pernah dulu di lapangan juga menangani ini. Bukan hanya laki-laki, ternyata juga ada ibu mabuk. Kemudian yang ketiga misalnya narkoba. Banyaklah. Yang keempat ini penjudi, salah satunya penjudi. Kemudian meninggalkan salah satu pihak. Ada juga yang dihukum penjara. Nah, ternyata alasan ketujuh ini poligami. Jadi poligami itu nggak selamanya enak, ternyata digugat juga sama istrinya cerai gitu. Nggak adil ya katanya ya. Nah, kemudian KDRT, kekerasan dalam rumah tangga.
Kemudian cacat badan, sehingga salah satu pihak tidak dapat menafkahi batinnya. Kemudian perselisihan terus-menerus yang tidak mungkin didamaikan. Nah, terus kawin paksa. Kawin paksa ini ya zaman sekarang lah. Dalam tanda kutip ya hamil duluan lah kira-kira gitu. Nah, kemudian ini faktor yang paling esensi dalam ajaran Islam. Salah satunya keluar agama, pindah agama. Nah, terakhir baru alasan ekonomi. Gitu, Mas Darid. Oh, berarti bukan satu cara untuk alasan ekonomi ya. Oke, Pak Elo silakan. Saya yakin Pak Elo banyak mau nanya nih tentang hal ini. Harus belajar banyak. Kan mesti belajar dong. Iya dong, harus. Ya. Pak Arif, terima kasih Bapak sudah diluruskan dan diberikan pencerahan karena kami kaum awam ini kadang-kadang tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tetapi saya kira Pak, kembali kepada tema dan subtema kita pagi hari ini, yaitu Theocentric Family dan belajar untuk membangun keluarga yang harmonis sekali dan selamanya. Menurut Bapak, dari mana kita memulainya ya Pak Arif untuk membangun dan menakodai keluarga yang harmonis ini? Silakan Pak. Iya. Baik, kita kembali dulu ke masalah perceraiannya. Kenapa banyaknya angka perceraian di Indonesia sungguhnya sangat memprihatinkan. Memprihatinkan ketahanan keluarga. Bukankah masyarakat terkecil itu dimulai dari keluarga? Kita bisa bayangkan Indonesia yang begitu besar keluarganya, kalau masing-masing keluarga hancur-hancuran, kayak mana Indonesia ke depan? Maka tugas Pak Elo ini untuk mencerahkan pasangan-pasangan ini kan. Oleh karenanya, angka yang saya sebutkan tadi, bahkan 500.000 per tahun itu lebih, itu yang tercatat Pak Eloy, Mas Daril. Ya. Yang tidak tercatat juga, wah luar biasa banyak Pak. Jadi memang ini udahlah sangat-sangat memprihatinkan. Kenapa perceraian bisa terjadi? Menurut saya, ini kan ilmunya dari Pak Eloy juga. Menurut saya, iya kan? Perceraian itu bisa terjadi karena masing-masing pihak tidak memahami apa itu tujuan perkawinannya. Ngapain dia nikah itu ngapain sebetulnya. Nah, jadi ini yang tidak dipahami. Saya coba mendefinisikan apa itu nikah. Nikah itu adalah ikatan suci lahir dan batin. Artinya perjanjian. Perjanjian bukan hanya lahir tapi batinnya juga. Antara seorang pria dan wanita. Tujuannya untuk membentuk rumah tangga yang damai, tentram, penuh cinta kasih dan kasih sayang. Kalau bahasa Islamnya itu, Mas Dari, sakinah mawaddah warahmah lah kira-kira gitu. Betul, betul. Jadi ya mereka itu tidak memahami tujuan esensi perkawinan itu apa kira-kira gitu. Barangkali itu Pak. Oke, baik. Ngeri ya dengerinnya ya. Ternyata di balik permasalahan itu tuh harus ada hal signifikan yang jadi perhatian semua pasangan ya Pak Elo ya. Sangat dan saya sangat bersyukur ya. Saya juga belajar dari Pak Arif mengenai definisi pernikahan tadi. Beliau menyampaikan ikatan suci. Oh ini penting sekali. Oke. Tetapi bukan hanya lahir, tapi juga batiniahnya. Dan itulah saya kira, karena nggak ada sekolahnya sih ya Pak Arif, sebelum menikah itu sekolah 5 tahun misalnya kan nggak ada ya Pak. Untuk menjadi suami atau istri yang bijak ya dalam kehidupan rumah tangga ya Pak Elo ya. Nah makanya Pak ini kita perlu belajar ya sebetulnya Pak Elo ya juga Pak Arif ya dari permasalahan-permasalahan yang ada ya. Oke, kita break dulu. Tapi saya tertarik untuk membahas kata-kata yang berhubungan dengan tema kita hari ini. Kan judul tema kita hari ini adalah belajar membangun keluarga yang harmonis. Saya sedikit menggarisbawahi kata belajar. Nah, apa yang mungkin Pak Elo mau sampaikan secara perspektifnya seorang theocentric motivation terhadap definisi belajar. Nanti Pak Arif juga boleh kasih sedikit perspektif yang berbeda, tapi kita akan satukan lagi sesuai dengan inti bahasan kita pada pagi hari ini. Begitu ya Pak Elo ya, dan juga Pak Arif ya. Ya. Terima kasih, thank you. Oke Pak. Kita break dulu, nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Silakan Smart Listeners dan juga sahabat sonora, kami undang komentar Anda di 02812 11 12 959. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu. Smart Motivation. Oke, terima
kasih Marister dan juga sahabat Sonora Network di mana berada. Anda masih bersama kami bertiga di sini. Ada saya Daryl Adam, otomatis ada Pak Eloy Zaluhu, dan tamu ngobrol kita adalah Pak Arif Hidayat. Nah, beliau ini adalah Sekretaris Ditjen Badilak atau Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kalau tadi kita mendengarkan statementnya Pak Arif, ternyata tidak hanya yang berhubungan ekonomi ya, faktor penyebab perceraian, banyak sekali faktor penyebabnya, dan yang diurusin oleh Badan Peradilan Agama nggak cuma masalah perceraian saja. Nah, juga masalah-masalah lainnya yang sengketa itu berhubungan dengan hubungan biasanya. Nah, Pak Eloy, tadi kan saya sedikit pengen tahu nih sebetulnya kalau sesuai judul kita hari ini adalah belajar membangun rumah tangga yang harmonis sekali dan selamanya, termasuk di masa pandemi COVID-19 ini. Karena memang pandemi COVID-19 ini memicu banyak hal ya, Pak Eloy dan juga Pak Arif ya. Ekonomi, pekerjaan, kesetiaan, ya hubungan-hubungan nafkah lahir batin, segala macamnya. Ini faktanya seperti itu. Tapi boleh nggak saya fokus sedikit tentang kata belajar ini, Pak Eloy? Nah, apa sebetulnya yang mau Pak Eloy sampaikan dengan kata belajar ini, Pak Eloy? Terima kasih, Mas Daryl. Dan nanti kita berikan waktu kembali kepada Pak Arif. Saya kira begini, membangun keluarga itu tadi kan nggak ada sekolah formalnya gitu loh. Betul. Jadi kita harus belajar sendiri dan termasuk di dalam acara-acara seperti ini. Saya pernah membaca satu kalimat dari Helen Rowland yang pernah mengatakan bahwa marriage is the operation by which a woman's vanity and a man's egotism are extracted without anesthetic, yang artinya pernikahan adalah sebuah operasi di mana keangkuhan seorang wanita dan egoisme seorang pria dicabut dan dipotong tanpa menggunakan obat bius. Itulah pembelajarannya. Jadi ketika ekonomi sedang carut marut, sedang kesulitan, apakah kita masih bisa belajar mencintai? Ketika pasangan kita ternyata berpindah ke lain hati, apa yang harus kita lakukan? Langsung meninggalkan dia atau justru kembali kepada tujuan pernikahan tadi untuk belajar cinta kasih itu? Nah, sekarang justru kita mau belajar dari Bapak Arif Hidayat. Bagaimana Pak kita belajar sesuai dengan definisi dan tujuan yang Bapak sudah sebutkan tadi? Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih. Jadi malu juga saya nih, Mas Daryl. Kalau saya kan pernikahan usianya baru 24 tahun. Barangkali di luar sana ada yang sudah 50 tahun, segala macam. Bagus ini Pak Eloy ini ya, Mas Daryl. Ini untuk warning kita juga, hati-hati. Rumah tangga dijaga gitu kan, kita buktikan jadi masalah ini. Iya. Baik. Kenapa harus belajar menikah? Yaitu, jadi kita memang, kalau saya tetap berpandangan bahwa ketahanan keluarga itu menjadi penting untuk membangun bangsa ini gitu loh. Bangsa ini perlu dibangun dimulai dari ketahanan keluarga. Keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, sehingga apapun persoalannya dapat kita selesaikan. Jadi sederhananya gini. Pertanyaannya kan kalau saya rumuskan, upaya apa saja sih untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga gitu. Yang pertama adalah kata kuncinya adalah bersyukur. Be grateful. Bersyukur. Kenapa? Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sudah memilihkan pasangan untuk kita, yaitu yang ada sekarang. Jadi kelebihan dan kekurangannya ya harus diterima. Nah itu yang pertama, memang kita harus bersyukur dulu. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab. Siapa? Masing-masing. Artinya bertanggung jawab ini masing-masing ada hak dan kewajiban loh dalam rumah tangga itu. Ya, kalau kita bahasakan, kalau kewajiban suami itu kan memberi nafkah. Tapi kalau kekinian, tidak sedikit juga istri yang berkarir, nggak masalah. Tapi masing-masing istri berkarir pun harus tahu kewajibannya apa, ya mengurus rumah tangga. Nah, yang terjadi saat ini, ketika istrinya berkarir, ya rumah tangga sudah tidak diurus lagi. Persoalannya itu saja sebetulnya. Tapi kalau kita kembali belajar memahami hak dan kewajiban masing-masing, mudah-mudahan ini bisa teratasi. Kemudian keterbukaan. Kadang-kadang gini, Mas Daryl, Pak Eloy. Ya Pak.
kita curhatnya bukan sama istri, curhatnya sama orang lain. Ini masalah ini. Ya. Iya kan? Jadi sudahlah, tumpahkan semua persoalan kepada pasangan kita. Karena saya tertarik dengan satu quote-nya Pak Mario Teguh. Utamakanlah keluarga. Ingatlah saat semuanya runtuh dan gagal, keluarga adalah tempatmu kembali. Gitu loh. Ya. Ya kan? Yang keempat adalah percayaan. Nah, ini persoalan. Kemarin sudah saya bahas dengan Pak Eloy. Pak Eloy ini kan public figure, Mas Darin. Ya. Dia dikelilingi oleh wanita-wanita cantik ini, termasuk Ayo. Nah, maka kepercayaan ini menjadi penting. Ya udah, kalau Pak Eloy lagi memberi training dengan cewek cantik, istri harus memahami. Oh iya, memang udah tugasnya seperti itu. Ya. Nah, kalau ini tidak dibangun, wah, itu yang terjadi. Masuk ke kantor pengadilan. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah komitmen. Oke. Komitmen ini sesuai dengan tema kita, dengan judul kita. Mari berkomitmen, belum terlambat. Kalaupun hari ini terjadi masalah sebelumnya, belum terlambat. Mari bangun komitmen. Yuk, kita membina rumah tangga sekali dan selamanya. Ingat ya, kehidupan ini akan ada setelah kehidupan dunia akan ada. Menjadi suami istri di akhirat juga, kira-kira gitu Mas Darid. Menjadi suami istri di dunia. Barangkali itu. Tapi, sorry, saya potong sedikit Pak Arif. Tapi kalau secara kehidupan, apakah memang 5 item ini ya bersyukur, ya komitmen, tanggung jawab, dan terbuka itu sudah cukup menjaminkan bahwa rumah tangga itu tidak goyah hanya gara-gara ada faktor eksternal, misalnya feel and will lainnya, Pak Arif? Nah, itu tadi. Kenapa? Karena begini. Orang kan kalau dalam Islam ya, mohon izin saya bilang dalam Islam, Silakan Pak. kita diajarkan untuk menjadikan rumahku adalah surgaku. Apa artinya? Apa artinya? Kita itu kangen pulang, Pak Mas Daril. Kita itu harus kangen pulang. Nah, jadi gimana caranya? Ya ciptakan suasana itu di rumah. Sehingga saya ungkapkan pengalaman hidup saya. Sebelum saya menikah dengan istri, saya berjanji dengan istri saya. Kalau kita menikah, tolong jangan ribut masalah ekonomi. Oke. Nah, itu yang kita pegang. Ketika kita dihadapi oleh masalah kurang ekonomi, ya sudah kami kita janji dari awal. Jadi barangkali bagi pasangan-pasangan yang mau menikah pun ini penting. Bukanlah janji sehingga nanti harus dipatuhi pada saat sudah membina rumah tangga. Setuju saya Mas Daril. Banyak persoalan pemicunya banyak. Tapi jadikan rumah kita sebagai surga. Kita kangen pulang lah kira-kira gitu. Ya. Oke. Tuh, pesan buat Pak Eloy juga tuh. Rajin-rajin pulang, Pak. Iya. Ya, betul. Gimana, Jadi, terima kasih Pak Arif. Tadi saya ringkes menjadi 2B 3K. Ya. B pertama bersyukur, B kedua bertanggung jawab, K keterbukaan, K lagi kepercayaan. Ini tidak diawali dengan bersyukur, Mas Daril. Jangan sampai Mas Daril itu ketemu dengan banyak orang di luar sana. Lupa. Oke. Tapi tetap harus bersyukur juga ya, seperti yang dikatakan sama Pak Arif tadi ya, Pak Eloy ya. Ya. Pasti Pak. Ya, dan bertanggung jawab, keterbukaan, tadi yang disampaikan jangan salah curhat. Kepercayaan, komitmen. Nah, itulah ketika saya menggabungkan semua ini di dalam konsep theocentric family, maka saya menyimpulkan belajar bersyukur, bertanggung jawab, terbuka, percaya, dan komitmen. Nyatanya kita manusia ini kan diberikan kebebasan. Ya. Dan kita bisa bergaul di lingkungan yang ternyata mereka tidak menghargai 2B 3K yang diajarkan Pak Arif. Nah, di
dimanapun kita bergaul, lama-lama kan kita ketepak tuh Pak ya. Ya. Ternyata memilih pergaulan juga penting ya Pak Arif. Bagaimana menurut Bapak? Ya baik. Setuju saya bahwa ketika kita sudah berumah tangga, kemarin kalau nggak salah Pak Elo ungkapkan itu. Pada saat kita masih sendiri Mas Daril, pulang kerja itu nongkrongnya di kafe Pak. Ya. Kalau sudah punya istri, ya segera pulang, ngopinya di rumah, gitu loh. Tapi terkait dengan kita dikasih kebebasan juga di dalamnya, maka kalau kita sudah berupaya dengan menerapkan 2B 3K tadi, nah ini saya dapat dari Pak Eloy. Di sini ada satanic intervention barangkali Pak Eloy. Satanic intervention. Oke, baik. Kita break dulu deh, tanggung nih. Karena saya yakin Pak Arif dan juga Pak Eloy masih punya banyak senjata dan juga peluru yang ingin dimuntahkan ya. Tapi saya sedikit mau menyinggung sedikit masalah tadi Pak Arif menyebutkan bahwa kalau curhat tuh jangan salah tempat, jangan salah orang. Nah sekarang peran sosial media nih kadang-kadang juga berpengaruh nih Pak Arif ya. Nah ya Pak Eloy ya faktanya begitu ya. Dia nulis status AIWO. Nah intrap lah orang-orang atau player-player yang mereka tuh bisa smooth playing banget sehingga bisa merusak rumah tangga. Sedikit nanti minta komentar dari Pak Arif tentang hal itu karena itulah faktanya. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zalungku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Spanish dan juga sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia. Kami kembali membahas satu hal yang berhubungan dengan sebuah fakta kehidupan nyata ya. Kalau kita garis bawahi statementnya Pak Eloy tadi, setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan dan juga ditambahkan tentang hal yang harus diperhatikan kalau kita harus bersyukur, penuh tanggung jawab, kemudian terbuka dan juga penuh dengan komitmen. Nah ini sebelum nanti kita akan coba melihat satu hal yang berhubungan dengan bagaimanakah belajar membangun rumah tangga yang harmonis sekali dan juga selamanya termasuk di masa pandemi COVID-19 ini. Saya pengen dengar penjabaran sedikit dari Pak Eloy Zalungku tentang nanti ini di ujung-ujung karena ada satu hal yang menarik yang saya ingin dengarkan dari Pak Eloy tentang apa dan bagaimana hal yang harus kita perhatikan. Tapi satu yang menarik nih Pak Arif sedikit menyinggung, mohon izin. Sebetulnya kalau kita melihat kata-kata curhat atau tumpah keluh kesah gitu ya, bagaimana dengan kata yang banyak orang lebih trust curhatnya di sosial media, Pak Arif Hidayat, sehingga ini menimbulkan banyak kesempatan buat orang intrude atau masuk dan mempengaruhi alam bawah sadar misalnya. Silakan. Ya, ini sifatnya himbauan karena memang otoritasnya ada di pribadi masing-masing. Himbauannya gini, jangan sekali-kali memposting urusan rumah tangga di medsos. Walaupun itu hanya sindiran, hanya kiasan. Urusan rumah tangga diumbar di medsos. Celakanya adalah ini akan membuat pasangan multitafsir. Karena komunikasi kan nggak jalan nih, sehingga pasangan multitafsir. Dan parahnya Mas Daril, seperti yang dikatakan Mas Daril, ini menjadi peluang bagi mantan ini. Mantan melihat rumah tangga mantannya bermasalah, ini peluang. Nah, saya bisa masuk nih di sini. Nah, ini kondisi ini. Maka himbauannya adalah cobalah kalau mau curhat jangan di medsos walaupun sendirian. Ini betul. Oke, kalau mau curhat jangan di medsos ya. Tapi pilih ya siapa kira-kira orang yang paling pas diajak curhat Pak Arif untuk bisa meminimalkan potensi masuknya sang mantan dalam tanda petik ya. Yang pertama adalah yang terbaik untuk curhat adalah yang pertama Tuhan. Allah itu tempat curhat yang terbaik. Tuhan adalah tempat curhat yang paling terbaik. Laporkan masalah Anda pada Allah, laporkan masalah Anda pada Tuhan. Yang kedua pasangan kita. Nah, yang pertama Tuhan, kedua curhat pada diri sendiri, kita bisa menimbang, memikirkan. Kemudian yang ketiga pada pasangan, dan yang keempat pada orang-orang seperti Pak Eloy, para motivator ini curhatnya, loh, di tempat yang tepat. Barangkali itu.
Oh, berarti nggak usah curhat sama saya ya, berarti ya Pak Arif ya. Wah, ini bicara masalah kompetensi Mas Daniel. Kenapa, sorry? Bicaranya masalah kompetensi, walaupun kita bisa sih. Cuman kan Pak Elo ini urusannya. Pak Eloy, ini waktunya tinggal 9 menit Pak Eloy. Tapi saya yakin dari sisi Pak Eloy sendiri banyak yang mau disampaikan. Saya harus bagi-bagi waktu juga. Ada satu statement atau quote tulisan yang menarik dari Pak Eloy. Pernikahan yang hebat itu tidak didapat begitu saja. Boleh didetailkan Pak Eloy? Terima kasih Mas Daryl. Pak Arif, terima kasih atas banyak pembelajaran pagi hari ini dan mohon izin saya menyampaikan kepada seluruh pendengar di seluruh Indonesia, khususnya 21 kota nih di Indonesia ini, bahwa hal-hal yang sangat penting dan menarik seperti ini akan kami sampaikan juga ya. Pak Arif Hidayat bersama dengan saya pada tanggal 19 Desember, September. 19 September. Itu hari Sabtu Mas Daryl. Jam 10 sampai jam 12 itu berarti tanpa iklan. Nah, silakan teman-teman semuanya bergabung dan karena ini concern kami untuk Indonesia dan kami juga sedang dalam tahap belajar, itu hanya 50.000 per pasang. Nah, itu berarti hanya 25.000 per orang. Iya. Murah meriah karena kita tidak mau mendapatkan keuntungan dari sini kita, tapi merasa kalau diberikan gratis, banyak orang itu nanti daftar, ternyata nggak nongol. Jadi silakan teman-teman mendaftar segera di 0813 983 98127. Ya, saya ulang sekali lagi, tulis ya. 0813 983 98127. Itu pada hari Sabtu 19 September 2020 melalui Zoom. Itu hanya 50.000 per pasang. Ya. Tetapi kalau nanti sudah lewat masa waktu promonya, itu menjadi 100.000 per pasang. Jadi buru-buru karena posisi kuota juga terbatas. Demikian Mas Daryl, supaya teman-teman di seluruh Indonesia di dalam lembaga yang dipimpin Pak Arif sendiri kan ada 11.000 tuh. Jadi kalau 11.000 orang itu bisa daftar aja, kita bisa setiap hari mesti kasih seminar ini Pak Arif. Tapi demi kecintaan kita di Indonesia, kita memulai dari keluarga dan saya sendiri juga sedang belajar. Nah, kembali kepada pertanyaan Mas Daryl tadi secara singkat dari saya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan teman-teman pendengar, bahwa itu tadi saya sampaikan bahwa memang pernikahan yang hebat tidak didapat begitu saja. Harus belajar dan pembelajaran itu nggak bisa sendirian. Kita harus belajar juga dari Tuhan Sang Pencipta, oleh karena ide pernikahan itu datangnya dari beliau. Dan tadi Pak Arif menyampaikan ada cinta kasih di dalam definisi beliau mengenai keluarga. Nah, kalau kita belajar mengenai cinta kasih yang seutuhnya itu kita bisa belajar dari siapa? Dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah yang menjadi sumber kekuatan kita di dalam menjalankan 2B dan 3K tadi. Sehingga jikalau ada konflik dalam keluarga, jangan lari kepada media sosial untuk curhat, jangan lari bahkan, mohon izin ya Pak Arif, bahkan jangan lari kepada pengadilan agama, tapi larilah kepada Tuhanmu, apapun agama keyakinanmu. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menginginkan umat manusia ini berpasang-pasangan. Kalau Tuhan menginginkan manusia berpasang-pasangan, pasti Tuhan berikan kekuatan untuk menjalani keluarga yang mungkin saat ini konfliknya sedang banyak-banyaknya. Maka dari itu, dari pengalaman pribadi, saya terus meminta kepada Tuhan, kepada Allah Sang Pencipta, ya Tuhan, ya Allah, ya Allahku, tolong supaya saya ini menolong diri ya untuk bisa mencintai ketika aku tidak mampu untuk mencintai. Saya kira demikian, Mas Daryl. Kita kembali ke sekarang supaya Pak Arif bisa memberikan pencerahan di 5 menit terakhir. Silakan. Baik, silakan Pak Arif. Waktu Anda panjang sekali dari pengalaman-pengalaman yang mungkin Anda rasakan Pak Arif di instansi pemerintahan sendiri, dari curhat rekan kerja sendiri, atau belajar dari pengalaman hidup berumah tangga Pak Arif. Apa yang mau Pak Arif sampaikan sebagai sebuah konklusi? Ini waktu cukup panjang Pak Arif, silakan. Iya, terima kasih Mas Daryl, Pak Eloy. Bahwa, mohon koreksi kalau saya salah, kalau dalam Islam jelas, bahkan saya baca beberapa, cuma tidak saya dalami, ternyata pernikahan ini
baik dalam Islam, Kristiani, Katolik dan sebagainya, itu adalah pengabdian kita kepada Allah, Tuhan Maha Pencipta. Ya. Kalau saya tidak salah seperti itu. Maka pengabdiannya seperti apa? Yaitu apa yang disampaikan Pak Eloy. Kalau Tuhan, kalau Allah itu Maha Cinta, Maha Kasih, nah itulah sebenarnya definisi cinta kasih. Kalau cinta kasihnya Allah, cinta kasihnya Tuhan itu kan tidak terbilang. Dia memberikan cinta kasih kepada siapa saja. Gitu loh. Hanya kita saja yang tidak mau, ya lagi-lagi tidak mau bersyukur. Terakhir saya akan sampaikan bahwa bagaimana pilar keluarga yang harus dikokoh. Yang pertama adalah pola asuh. Ini penting juga. Pak Eloy, Mas Daril, kadang-kadang kita ribut suami istri itu masalah anak loh. Ya. Ingat itu. Jadi pola asuh ini menjadi penting. Oleh karenanya, sesibuk apapun pasangan suami istri, baik itu suami istrinya berkarir, maka berbagi peranlah di situ. Jangan urusan anak diserahin nama Simba. Karena nanti akan lain ke depannya. Dia akan melihat itu. Kemudian yang ketiga, komunikasi antar anggota keluarga. Kadang-kadang begini, kita ribut suami istri, si ibu pengen anaknya masuk di fakultas hukum, si bapak pengen masuk di teknik. Ini kadang-kadang juga begitu. Maka libatkan anak di situ untuk berkomunikasi secara efektif. Oke. Nah, yang terakhir menjadi penting, keteladanan orang tua. Ini menjadi penting. Maka pilar keluarga yang utuh ini yang pertama pola asuh, kemudian berbagi peran, komunikasi antar keluarga, dan keteladanan orang tua. Jangan sampai gini, Mas Daril meminta anaknya bangun pagi misalnya, sementara kita bapaknya bangun siang, kan nggak cocok. Iya, betul. Jadi kesimpulannya adalah, mari kita untuk 21 kota di Indonesia yang mendengarkan siaran ini, smart listener dan sahabat sonora, mari kita menjadi duta keluarga yang harmonis. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, walaupun hari ini ada yang mendengar yang sudah terpisah, bersatu lagi nggak masalah kok. Nggak masalah. Ya Pak Eloy ya, misalnya sudah berpisah, pengen bersatu lagi. Oh iya, setelah mendengarkan Pak Eloy, Mas Daril dan saya, benar juga nih kita harus silakan, nggak apa-apa, itu yang terbaik menurut saya. Saya pikir itu Mas Daril. Terima kasih. Wow, ini dalam banget ya bahasan kita hari ini. Semoga dari apa yang disampaikan Pak Arif, kemudian dari sisi Centric Motivation Pak Elo sampaikan juga membuat kita semakin sadar bahwa perpisahan itu memang kalaupun harus terjadi, alangkah bagusnya kan kita masih punya ikhtiar kok ya Pak Arif ya untuk bisa memperbaiki hubungan tersebut. Karena manusia ditakdirkan berpasang-pasangan. Pak Elo, terima kasih banyak waktunya. Pak Arif, terima kasih banyak waktunya, dan juga Smart Listeners, sahabat sonora. Terima kasih banyak semuanya sudah bergabung sama kami. Kita ketemu lagi di Senin minggu depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Saya Daril Adam. Saya Arif Hidayat. Saya Eloy Zaluhu. Katakan biasakan, keep the smile, be the director. Terima kasih. Thank you Pak Eloy, Pak Arif. Terima kasih banyak waktunya. Pak Arif, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sukses ya Pak.